Jadi sebetulnya kalau di Indonesia dan mengikuti sistem di US, Dok, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu adalah memimpin tim. Tim itu terdiri dari berbagai terapis. Jadi pertama fisioterapis yang seperti kita tahu pada umumnya ya, Dok. Orang-orang kan taunya lebih banyak itu. Kemudian ada juga yang okupasi terapis namanya. Misal itu untuk membantu fungsi tangan untuk bisa pasien tersebut bisa bergerak sehari-hari, misal motong-motong di dapur, kemudian menggenggam sesuatu gitu, dan masih banyak lagi seperti mengancing ke meja. Nah, jadi untuk okupasi untuk beraktivitas kembali sehari-hari sesuai dengan pekerjaannya dia nanti kita akan sesuaikan. Kemudian ada terapis wicara juga di dalam tim itu, misalnya pada anak yang memiliki gangguan bicara ataupun pada misalnya lansia pasca stroke gitu. Jadi dia harus kita latih kembali untuk bisa berbicara kembali misalnya, tapi memang sesuai dengan modal yang dia miliki gitu. Kemudian jadi itu misalnya tiga itu. Terus ada juga misalnya tim psikolog juga, kadang kita bisa melibatkan itu untuk evaluasi IQ-nya anak untuk mempersiapkan dia apakah dia layak ke sekolah reguler ataupun ke yang inklusi misalnya seperti itu. Nah, jadi perannya SPKFR itu adalah sebagai pemimpin tim tersebut untuk memastikan oke, pasien ini membutuhkan fisioterapi dan juga okupasi terapi misalnya. Atau mungkin anak ini memerlukan okupasi terapi plus terapi wicara, misalnya seperti itu, Dok. Jadi kita yang menerima misalnya rujukan dari sejawat lain, ataupun memang pasien itu bisa datang langsung ke kita, kemudian kita tentukan dari diagnosis medisnya, kita cari diagnosis fungsinya apa, gangguan fungsi apa yang dia alami, sehingga kita bisa merefer kepada tim kami untuk mendapatkan terapi yang cocok untuk dia. Jadi ruang maksudnya anak sampai usia orang tua. Ya, betul, Dok. Jadi memang kreatif sekali kasus dan populasinya. Populasi kita salah satu subspesialisasinya rehab adalah pediatri, kemudian yang paling ininya adalah geriatri. Jadi memang dari anak sampai lansia, bahkan dari neonatus, Dok. Gitu. Jadi ada 5 dok subspesialisasi yang apa namanya dalam lingkup besarnya. Pertama tadi pediatri, geriatri yang lansia, kemudian muskuloskeletal yang mungkin pada umumnya orang lebih banyak tahu ya gitu. Kemudian neuromuskular, misalnya pasien stroke, HNP, dan sebagainya. Kemudian ada lagi kardiorespirasi, yaitu gangguan fungsi pernafasan dan kebugaran, misalnya pada pasien dirawat di ICU gitu, Dok. Kalau tadi sempat disebut neonatus, apa yang bisa terjadi di neonatus, Dok? Apa cacat bawaan lahir atau apa ya? Misalnya dia prematur, Dok. Nah, ketika prematur, misal dia minum ketuban air ibunya dan mungkin paru-parunya belum berkembang seperti bayi yang cukup bulan, sehingga dia itu mengalami gangguan di siklus mengisap, menelan, dan bernafasnya. Jadi dia tuh nggak bisa minum susu dengan aman Hmm, dan nyaman, Dok, ya. gitu. Ya, nanti kita bisa berikan stimulasi, fisioterapi, dan sebagainya, Dok. Boleh tahu diapain tuh, Dok? Oh iya, jadi salah satunya misal dia kesulitan bernapas, Dok, mungkin dia pakai ventilator juga ya. Nah, jadi nanti kita ada bisa melakukan chest therapy, melakukan vibrasi pada dada bagian belakangnya, kemudian di positioning seperti dia itu layaknya di rahim ibunya sehingga lebih nyaman. Kemudian juga ada stimulasi oromotor, Dok, jadi pada pipi, hidung maupun bibir dan juga di dalam rongga mulutnya sehingga dia itu bisa seperti mengisap nantinya untuk lebih nyaman dan juga menelan susu dengan nyaman, aman juga, Dok. Oke. Gitu. Stimulasi ya, Dok ya. Soalnya dokter bedah plastik kan sering berhubungan dengan pasien sumbing langit dan sumbing bibir kan, Dok. Itu lahir memang mesti diajarkan ke orang tuanya posisi untuk supaya dia nggak tersedak pada saat dia menyusui. Tapi ya itu tadi kan kadang-kadang nggak terlalu ngerti gitu, Dok ya. Jadi itu juga berarti bagiannya spesialis rehab medik. Betul, Dok. Jadi biasanya kalau dari sejawat bedah plastik, biasanya kita dikonsulkan pasien dengan gangguan bibir sumbing dan lelangit itu, kan mereka mengalami berbagai tahap operasi ya, Dok ya. Lebih Iya, dari sekali dalam hidupnya berarti. Nah, iya. jadi nanti setelah itu ataupun sebelumnya, biasanya kita bisa akses juga fungsi komunikasi ekspresifnya bagaimana, Dok, Hmm. cara dia bicara. Salah satu yang paling banyak kan cadel gitu. Nanti seiring dengan setelah dioperasi ataupun yang sebelumnya gitu, kita bisa membantu sesuai tahap perkembangan dia, bagaimana dia bisa ngomongnya. Kemudian kalau misalnya memang belum, mungkin kita bisa bantu dengan modalitas lain, misalnya kayak pakai flashcard dan lain-lain begitu, Dok. Kita kalau untuk anak ya, Dok ya, tahu dari mana dia itu memang harusnya udah bisa bicara atau bisa berjalan berlari. Kadang-kadang ya orang tua
tua tuh selalu membandingkan anaknya ya, Dok ya. Oh, Wah, anak saya udah bisa gini, anak saya udah bisa ngomong ini gitu. Tapi ada yang ini gitu. Tahu dari mana kalau ini tuh normal atau ya orang tuanya aja yang nggak sabar gitu. Gimana, Dok? oke dok. Mungkin seperti yang kita ketahui kan memang ada fase-fasenya ya dok. Misalnya di usia sekian dia harusnya udah bisa duduk, di umur sekian dia udah bisa bicara mama papa dan mengutarakan keinginan yang sederhana gitu. Kalau misalnya memang ada orang tua pasien yang bingung, mungkin pertama dia memang bisa cek ke spesialis anak dulu sekalian kan untuk vaksin dan sebagainya. Biasanya kan memang diterangkan juga kan oleh mereka, ini udah sesuai perkembangan nih gitu. Nah kalau misalnya ternyata itu dicurigai ada apa namanya keterlambatan, biasanya juga dari dokter anak bisa merujuk ke dokter rehab supaya dilihat ada gangguan fungsi apa sih, apakah memang ototnya low endurance ataupun dia biomekanika duduknya tuh kurang baik sehingga dia belum mampu untuk misal mengangkat leher atau sesederhana trunk-nya itu batang tubuhnya itu bisa duduk dengan tegak ataupun mungkin hip muscles-nya yang memang masih lemah dan membutuhkan stimulasi. Jadi mungkin untuk orang tua nanti nggak usah pusing, nanti bisa ke spesialis anak aja, nanti bisa dilihat sesuai apa enggak. Kalau belum mungkin akan dirujuk ke rehab gitu dok. Oh, jadi kita taunya dari dokter anak dulu ya. Untuk tumbuh Biasanya. kembangnya, Mm-mm. baru nanti ada rujukan ke dokter spesialis medik. Terus kalau yang sering terjadi yang kadang-kadang kita baru tahu udah mulai remaja, skoliosis itu dok. Itu Nah, diapain sih sebenarnya dok? Yang miring itu bentuk tulang belakangnya itu. kalau skoliosis atau tulang punggung yang bengkok itu, apalagi kalau pada remaja yang perempuan ya dok, lebih banyak ditemukan. Nah, itu namanya adolescent idiopathic scoliosis. Jadi emang ditemukan pada remaja yang kita tidak tahu sebabnya karena apa gitu. Dia muncul pada saat remaja dan biasanya ketahuannya karena penampilan, tampak dia ngelihat di kaca, suatu hari dia baru nyadar gitu bahwa ternyata itu nggak lurus, atau dia sudah mulai mengalami sampai pegal-pegal punggungnya, ataupun bahkan kalau misalnya parah, berputarnya si tulang belakang tersebut, dia bisa mengalami gangguan pernafasan, sesak begitu, karena parunya kan terdesak. Jadi diapakan tergantung derajatnya. Kalau misalnya memang itu masih rendah, kita bisa mengatur, mengurangi gejala dan juga mengoptimalkan fungsi anak tersebut dengan menggunakan brace dan juga latihan di dalam ataupun di luar brace tersebut gitu. Dan memang ini menyiksa karena biasanya harus dipakai 2-3 jam sehari dan hanya dibuka saat mandi seperti itu. Kemudian kalau misalnya lebih besar lagi derajatnya, maka ini memang menjadi suatu pertimbangan untuk dilakukan operasi, mumpung memang anak tersebut memang masih berkembang untuk tulangnya sehingga masih fleksibel begitu dok. Biasanya nanti akan dilakukan oleh dokter ortopedi, kemudian nanti juga akan dilanjutkan programnya dari dokter rehab supaya ya dari setelah nyerinya pasca operasi dan juga untuk bergeraknya bisa lebih pain free dan juga tidak kaku dok seperti itu pasca operasi. Jadi harus anak-anak ya. Kalau udah usia dewasa udah nggak bisa berubah lagi atau gimana? Iya betul dok, biasanya ketika lempeng tulangnya sudah menutup, biasanya kalau memang dia sangat bengkok begitu, biasanya sih tidak akan dioperasi oleh dokter ortopedinya dok. Kalau udah dewasa. Mm-mm. Kalau olahraga nggak bisa dok. Misalnya anak yang nggak lurus gitu ya punggungnya. Berarti ya udah berenang aja biar lurus gitu. Bisa nggak dok? Itu membantu nggak olahraga itu? Kalau berenang bisa membantu dengan catatan memang kurva kelengkungan tulang punggungnya itu memang tidak lebih dari misal 30 derajat begitu dok. Kalau misalnya udah 40 ke atas tuh memang akan membutuhkan operasi. Nah, Hmm. misal dia kurvanya memang kecil gitu ke bengkok tulang punggungnya. Bisa berenang untuk mengurangi gejala dan juga menyeimbangkan otot di sisi kanan kirinya, baik di tulang punggung atas maupun di bawah. Dan biasanya kalau dilakukan rutin, ada perubahannya bahwa tulangnya tersebut bisa berkurang bengkoknya, meskipun mungkin nggak ke normal gitu. Tapi ada dok kasus-kasus dengan misalnya renang rutin ataupun sekarang juga ada pilates juga ya dok ya, itu bisa membantu mengurangi kurva dan juga mengurangi muscle imbalance pada orang tersebut. Oke, kalau angkat beban gimana dok? Bisa makin Oh, bengkok nggak? harus disesuaikan. Misalnya pada sisi yang terlalu kencang ototnya, terlalu tegang ototnya, itu justru harus dirilis gitu si ototnya. Kalau pada sisi yang lebih lemah itu harus dikuatkan gitu. Jadi dikuatkannya dengan strength training, angkat beban. Misalnya repetisinya berapa kalinya itu yang diatur, berapa banyaknya. Pada sisi yang dikuatkan harus diperbanyak
pengulangan angkat bebannya. Kemudian di sisi yang terlalu kencang itu bisa diberikan juga latihan penguatan, tapi tidak sebanyak yang sisi yang lemahnya gitu dok. Jadi supaya lebih balance ototnya. Kalau dari daerah punggung ke bawah, Mm. terus dia miring ke kanan bisa atau miring ke kiri, kita tahu dari mana mana yang sebenarnya lebih kuat. Oh, oke. Misal dia kurvanya ke kanan ya dok ya, Iya. gitu ke kanan. Jadi panggul kirinya akan lebih tinggi dibandingkan yang kanan biasanya. Nanti kita melihatnya dari tulang panggul itu, maksudnya siasnya gitu dok. Kita bisa melihat dari situ patokannya. Kemudian nanti akan kelihatan juga misalnya bokongnya itu ada yang satu lebih lebih ke belakang dibandingkan yang lain misalnya. Biasanya si yang kanan tadi karena kurvanya ke kanan gitu. Jadi yang lebih tinggi itu yang lebih lemah. Iya, biasanya begitu. Bukan dilihat dari bahunya. Nah, iya beda lagi dok. Kalau misalnya itu kan kalau kita ngomong cuman si kurvanya yang bengkok hanya di bagian punggung bawah ya. Nah, ada yang bengkoknya tulang punggung itu ada yang S gitu. Jadi yang di punggung atasnya dia bengkoknya ke kiri, kemudian dilanjutkan di punggung bawah dilanjutkan ke kanan. Nah, ada juga yang C, jadi hanya di satu sisi yang dia bengkoknya, misalnya di punggung bawah seperti yang dokter katakan tadi dok gitu. Juga latihannya juga berarti kalau kalau gitu kalau dia mau latihan beban harus beda kiri sama kanan. Kalau dia mau berenang kan kita nggak bisa bedain kiri kanan, dok. Ya. Jadi kalau dia mau latihan beban harus ngerti dulu mana yang harus dikuatkan ya, dok ya. Ya, betul dok. Jadi memang harus diakses dulu oleh dokternya ataupun fisioterapisnya atau misal nanti di refer ke gym gitu dok. Coachnya kan juga akan diberi rujukan gitu ya. Dikasih tahu yang mana yang harus dikuatkan gitu. Jadi pasiennya sih nggak usah pusing. Tapi awalnya udah biarlah yang ini aja yang yang harus meresepkan, yang memberitahu supaya pasiennya nanti, oh oke, nanti di rumah saya harus melanjutkan latihan yang seperti ini, di sisi ini berapa, di sisi ini berapa gitu. Banyak nggak kasus yang datang itu karena keluhan misalnya sakit pinggang gitu, dok. Hmm, betul dok, iya Itu banyak. penyebabnya apa biasanya? Salah satu yang paling banyak memang yang datang Oh, dengan nyeri punggung bawah maupun nyeri leher dan pundak begitu karena oke. hal-hal yang simpel aja sebenarnya tapi memang bisa menimbulkan hal tersebut. Salah satu hal yang paling simpel yang kita mungkin nggak sadar adalah cara duduk. Saya Ya, benerin duduk saya dulu, dok. iya, iya. Nah, jadi pada orang yang sehari-hari mungkin laptopannya 8 jam bahkan lebih kalau misalnya saya juga suka nanya, kalau misalnya pulang ke rumah lanjut nggak laptopannya gitu. Lanjut gitu. Aduh, itu pasti sakit sekali kan, Dok. Kalau pada pundak, leher dan pundak biasanya itu juga bisa bikin nyeri ke kepala, migrain kata pasiennya karena kita cenderung terlalu ke depan duduknya dan fokus, sangat fokus dan posturnya statis aja berjam-jam seperti itu akan menimbulkan ketegangan pada otot. Plus kalau misalnya ada tekanan juga dari deadline misalnya atau kerjaannya banyak numpuk, otomatis respon tubuh kita akan menegang ototnya dan akan berkontribusi langsung kepada oh makin kenceng ini ototnya gitu. Kemudian kalau untuk di punggung bawah biasanya misal orang ya posturnya kalau nggak terlalu ke depan atau dia tidak bersandar dengan baik itu akan menimbulkan nyeri punggung bawah juga. Kadang selain dari posturnya yang kurang baik, pada saat duduk lama itu adalah tulang punggungnya juga tidak optimal untuk menunjang dia melakukan duduk yang tidak nyaman itu. Misalnya dia flat back gitu. Jadi tulang punggung itu kan harusnya ada kurvanya ya dok. Dari Oh, leher, kemudian sampai ke punggung atas sama punggung bawah itu kan memang ada kurva alaminya gitu. Kita kan tidak tidak yang lurus gitu ya dok. Nah, tapi ada orang yang terlahir dengan seperti itu. Jadi kita sebutnya flat back misalnya dan itu tuh tidak menunjang untuk dia itu memiliki postur ergonomis. Apalagi ketika ditambah dia punya kebiasaan duduk yang buruk, jadi itu akan lebih mudah untuk nyeri punggung atas maupun bawah gitu, dok. terus sarannya apa, dok? Untuk orang yang kerja di kantor yang biasa duduk lama, posisi duduknya atau bantal atau mesti sering berhenti berdiri dulu atau apa, dok? Kira-kira Hmm. sarannya? Oke, kalau misalnya untuk duduk memang pertama kita perhatikan dulu, misal dia pakai laptop ataupun PC, memang monitornya harus sejajar dengan matanya sehingga dia tuh tidak terlalu melihat ke bawah. Jadi misalnya laptopnya dinaikkan pakai stand gitu. Kemudian untuk mejanya kita juga harus sejajar dengan siku kita. Jadi kalau misalnya sulit ya berarti kursinya yang harus bisa diatur dan sudut dari punggung ke bokong adalah 90 derajat, kemudian dari paha ke lutut adalah 90 derajat juga. Lalu dari ankle ke kaki juga harus 90 derajat. Memang kelihatannya kayak robot sih ya dok. Cuman memang postur ergonomis seperti itu yang akan menjaga tulang punggung supaya aman. Kemudian betul dok tadi yang dokter sebutkan, misal setelah sejam atau 2 jam ya kita isi air minum gitu ya. Botol kita bawa sambil stretching ke toilet.
Kemudian kalau misalnya itu semua sudah dilakukan, baiknya juga kita lakukan latihan penguatan, terutama untuk perut ya, untuk core kita, supaya kalau perut kita kuat, jadi otot punggungnya pun juga akan lebih mudah untuk duduk tegak gitu, Dok. Oh, justru otot perut, bukan otot punggung. Ya, karena kalau misalnya otot perutnya kuat kan berarti kan nggak beleh gitu ya, Dok, ke depan. Jadi kita lebih tegak. Nah, gitu. Jadi sehingga punggungnya nggak menahan beban terlalu berat lah. Biasanya yang paling banyak, mungkin ada 5 terbanyak kasus yang biasanya datang ke rehab medik itu apa, Dok? Nyari pundak dan leher ada, nyari punggung bawah ada. Kemudian misalnya pada runner nih banyak juga yang nyeri telapak kaki ataupun misalnya ini juga saraf kejepit sih banyak dari manifestasi dari nyeri punggung bawah itu ya, yang posturnya tidak dibenarkan, terlalu lama yang buruk itu bisa juga menimbulkan ke saraf kejepit tadi. Kemudian sekarang lagi banyak cedera karena padel sih, Dok. Saya udah nemu di semua sendi tuh ada keluhan. Berarti cedera akibat olahraga, Dok, ya. Olahraga itu. Tadi Ya. saraf kejepit itu maksudnya hernia, Dok. Ya, betul, Dok, HNP. Jadi posisi kebiasaan itu bisa menimbulkan herniasi gitu. Ya, betul, Dok. Jadi ketika kita itu cenderung bungkuk ke depan pada saat fleksi itu kan batang tubuh kita kan untuk diskus kita kan jadi dia tuh cenderung akan ke belakang dan ke samping ya, Dok ya. Nah, jadi biasanya ketika si bantalan tulang punggungnya saat kita fleksi ke depan itu akan ke belakang dan ke samping. Nah, itu biasanya kalau terjadi terus-menerus akan menimbulkan kayak degenerasi pada lingkar luarnya, kemudian bisa robek misalnya, habis itu dia akan menimbulkan iritasi pada saraf tulang belakangnya gitu. Jadi kebiasaan pun juga bisa memicu hal tersebut, Dok. Itu karena sebenarnya karena kelemahan otot atau karena pengapuran atau osteoporosis. Banyak, Dok. Ya, dari kelemahan otot perut tadi bisa. Kemudian dari penuaan degenerasi tadi bisa. Jadi macam-macam sih sebetulnya, Dok, ternyata penyebab awalnya begitu. Jadi olahraga itu penting, Dok. Ya, olahraga penting sekali, Dok. Jadi misalnya mau itu dia main racket sports ataupun misal yoga aja gitu, tapi strength training sangat penting, Dok, untuk semua populasi, Dok. Apalagi kalau kita bicara tentang pengeroposan tulang atau osteoporosis dan kelemahan otot. Berarti orang tua itu harus olahraga, Dok. Harus tetap olahraga, Dok. Ya, dikatakan bahwa untuk latihan sesedikit apapun sekarang itu lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali begitu untuk lansia. Ya kadang-kadang kan suka kasihan sama orang tua, Dok. Udah santai aja. Justru harus olahraga ya, Dok, ya. Bagaimana dengan makanan, Dok? Apa perlu protein itu, Dok? Apalagi kalau makin usia itu makin banyak yang bilang kurangi protein. Padahal kita ada kebutuhan otot, bahkan harus dilatih ototnya. Hmm. Gimana, Dok? Ya, jadi kalau misalnya memang pada orang yang misalnya dia radang sendi lutut gitu, osteoartritis lutut, padahal masih muda gitu ya, Dok, kurang dari 50 tahun. Kemudian dia kan memang harus kita jaga berat badannya supaya bisa turun sehingga tidak membebani sendi yang weight bearing pada dia, misalnya lutut sama ankle. Kemudian untuk supaya dia itu bisa olahraga dengan aman dan nyaman dan justru membentuk otot, biasanya kami akan rujuk juga ke spesialis gizi klinis supaya pertama dia bisa mendapatkan meal plan yang bisa menurunkan berat badannya, kedua supaya tidak lemas dan ada protein tambahan yang dia tahu harus berapa sih ini untuk menunjang membangun ototnya tersebut, Dok. Jadi salah satu penyebab nyeri itu overweight atau obesitas itu ya, Dok. Ya, betul, Dok, itu banyak sekali dan sekarang saya lihat semakin banyak yang terjadi di bawah usia 50 tahun, Dok, untuk osteoartritis itu. Di bawah 50 tahun. Kok bisa ya, Dok? Ya, biasanya karena dua hal sih, Dok. Pertama, dari berat badan yang berlebih tadi yang menggerus tulang rawan. Kemudian kedua, misalnya pada orang yang maraton, Dok. Nah, itu kan dipakai terus ya sendinya. Nah, jadi lebih cepat untuk penuaan dininya, Dok, ternyata. Tadi sempat menyebutkan pelari. Footnya rata atau gimana tadi? Jadi banyak, Dok, misalnya pada pelari terus dia kemudian mengalami nyeri kaki ya katanya di apa namanya telapak kakinya. Ternyata ketika kita lihat oh misalnya dia ternyata flat foot gitu. Lengkungan di kakinya tuh misalnya minim ya, Dok. Nah, ketika minim memang ini tuh kurang ideal untuk kita melakukan misalnya untuk jalan ataupun lari seperti biasa karena untuk push off dari tumitnya tuh agak lebih sulit, Dok, dibandingkan dengan orang yang memiliki arkus atau lengkung kaki yang normal begitu. Nah, menariknya dengan adanya flat foot ini akan
memengaruhi semua biomekanika ataupun cara seseorang menghasilkan suatu gerakan ke atas gitu. Jadi kan itu misalnya kaki, kemudian berarti lutut, kemudian hipnya itu juga jadi terpengaruh dok gitu. Jadi biasanya nggak cuma di kakinya aja yang sakit, ternyata pada saat lari ternyata ada suatu gangguan di betisnya, misal kayak shin splint atau kayak masalah pada pelari gitu ya, yang kita sering dengar, ataupun kayak lututnya sakit di bagian dalam gitu, itu karena memang tadi yang dia flat foot ataupun bokongnya suka sakit kalau misalnya lari kelamaan gitu. Jadi flat foot ini tuh sangat bisa menimbulkan banyak masalah lagi karena memang strukturnya tuh tidak normal begitu dok. Banyak dok orang yang punya kaki atau yang rata itu dok. Pada populasi dunia itu 25% dok. Nah, yang 15%-nya itu yang memang bergejala gitu dok. Nah, 10%-nya ini yang nggak bergejala, mungkin nanti akan bergejala kalau misalnya dia latihan dengan intens, misalnya seperti dia mau lari. Terus apa sarannya dok untuk orang yang flat kakinya rata itu, telapak kakinya rata itu sarannya Hmm. sepatu khusus atau apa? Tapi dia ingin lari atau memang nggak, jangan lari olahraganya. Lari tetap boleh dok, tapi memang kembali lagi-lagi kita ke penguatan lagi. Jadi untuk membentuk suatu lengkung yang lebih alami pada pasien tersebut, kita melakukan latihan untuk menguatkan otot kaki tersebut. Misalnya kita taruh handuk di lantai, kemudian dia coba mengambilnya dengan jari-jari kakinya. Nah, dengan gerakan tersebut kan itu akan membentuk suatu kurva atau lengkungan yang di kakinya yang secara alami itu ya dok ya. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian misal ada bola tenis gitu kita taruh di lantai, dia bisa rolling itu dengan telapak kakinya dari depan ke belakang dan sebaliknya. Kemudian salah satu yang lebih penting lagi adalah dok otot hip abduktor atau misalnya bokong, terutama yang di bagian samping. Itu sudah diteliti bahwa adalah salah satu otot yang menstabilisasi dan kalau misalnya itu kuat, biasanya keluhan di bawah misalnya dari hip ke lutut ke ankle ke kaki itu biasanya lebih minim dok. Jadi kita harus nguatin otot bokong juga, terutama untuk pelari. Jadi tetap aja latihan beban itu penting ya dok ya. Betul, betul. Kembali lagi ke strength training jadinya dok. Selain dari mau olahraga apapun. Bagaimana tadi dengan padel? Biasanya yang didapat itu cedera apa dok? Saya udah nemu berbagai di berbagai sendi dok. Misalnya di bahu tuh jadi ada yang sampai robek untuk ini tendonnya, tendon rotator cuff-nya atau bahunya. Kemudian misalnya tenis elbow adalah yang itu sering. Kemudian pergelangan tangannya juga sampai apa sprain gitu. Terus saya pernah ketemu kasus itu pertama kali dia main padel tapi dia obes. Kemudian pada saat main padel itu kan ada gerakan twisting pada lututnya ya dok ya. Sehingga dia tuh sprain beberapa ligamen. Tapi ketika di MRI untungnya nggak ada yang robek dok. Cuman karena sprain multiligamen jadinya 3 mingguan dia tuh ya maksudnya proses pemulihannya cukup inilah ya dok menyiksa karena nyeri dan juga ya dia harus naik turun tangga dan katanya dia di kosan tuh sendiri gitu. Jadi sangat mengganggu fungsinya sih. Gitu dok. Tadi kalau kita mulai dengan bahu itu rotator cuff itu ototnya apa aja yang terlibat di rotator cuff itu biasanya dok? Misalnya yang di subscapularis, gitu, supraspinatus, teres minor, terus infraspinatus juga dok tuh yang Berarti sampai leher gitu dok? lehernya biasanya nggak kena sih, cuman memang di Leher enggak? bahunya itu aja. Trapezius, Enggak sih dok. trapezius enggak? Bukan sebagai dari gelang bahu ya. Bahu juga deltoid, deltoid juga kena. Deltoid, kalau misalnya sih salah satu tendon tersebut tadi ada cedera, biasanya deltoidnya jadi kaku gitu dok. Nah biasanya kompensasi tuh Oke. deltoidnya. Bisa, kalau terjadi cedera di situ biasanya kalau untuk persarafannya seperti apa dok? Masalah di persarafan apa dia nanti jadi kebas atau jadi kelemahan atau gimana? Biasanya masalah rehabnya di situ adalah masalah fungsinya ya dok, adalah lingkup gerak sendinya berkurang tentunya karena ada yang compromise ya dok, karena ada yang misalnya robeknya bisa parsial ataupun total. Tapi biasanya yang datang ke kita adalah memang yang robek parsial pada populasi yang lebih muda misalnya akibat cedera olahraga maupun overuse misalnya dia kerja di pabrik, misalnya banyak gerakan overhead begitu. Nah, kemudian nyeri saat gerakan tertentu, misalnya menggerakkan tangan ke belakang gitu, mau ngambil dompet, atau misalnya pada perempuan mau pasang BH gitu. Jadi kalau untuk nyerinya memang biasanya di situ aja ataupun di gerakan tertentu. Menjalar biasanya lebih karena memang bukan menjalar tapi memang kompensasi. Jadi deltoidnya yang kencang, terlalu kencang tadi dok karena kompensasi dia berusaha memegang tulang bahu itu supaya lebih stabil di saat ada yang robek. Jadi mungkin lebih ke karena dia revert pain ke karena kencang aja sih dok gitu. Oke, dia tapi nggak sampai ke saraf, dok. Mungkin kena radialisnya atau brachialisnya pada saat mungkin gerakan di pedal itu. Semoga enggak ya dok ya, saya belum nemu sih yang separah itu.
Jadi harusnya sih tidak. Jadi memang lebih ke memang ke tendonnya aja dan kompensasi ke otot di sekitarnya. Nah, Oh, jadi keluhannya lebih banyak ke nyerinya, Dok ya? betul betul dok. Oke, itu apa yang kalau kita dapatkan nyeri karena olahraga seperti itu, olahraga pedal, apa yang kita masih lakukan sebagai pasien? Kalau misalnya ada rasa tidak nyaman, nyeri, atau lingkup gerak sendi kita berkurang, pertama, dalam 48 jam pertama mungkin kita bisa kompres es. Dan yang paling penting adalah jangan mengiyakan ajakan teman untuk main lagi besoknya gitu, karena memang butuh istirahat ya dok ya. Dan itu bukan berarti kita tidak menggerakkan sama sekali bahu tersebut misalnya, tapi sesuai toleransi pasien saja gitu. Kemudian kalau misalnya dalam setelah 48 jam itu nyerinya malah makin bertambah ataupun tidak hilang, mungkin bisa diperiksakan ke dokter dok gitu. Misalnya ada yang datang ke saya, kalau misalnya memang itu dicurigai ada suatu peradangan ataupun ada yang robek, bisa saya USG dulu bahunya dok untuk memastikan apakah ada robek parsial atau tidak. Dan kalau misalnya sakit sekali, mungkin akan saya rujuk untuk MRI gitu dok. Oh, jadi kompres es dulu, terus bagaimana dengan lengannya? Boleh digerakkan nggak? Atau pakaian mesti tertentu? Atau nggak boleh gerakan ke atas atau gimana, Dok? Untuk menghindari gerakan-gerakan yang menimbulkan nyeri sih dok. Jadi kan kita tidak mengadvise untuk memang betul-betul diam gitu, karena kan memang harus beraktivitas juga dan supaya mencegah untuk kekakuan berlebih gitu, karena kita tidak ingin itu menjadi komplikasi juga ke depannya gitu dok. Nah kalau misalnya memang nggak nyaman sekali ya ke dokter aja. Jarang nggak ke dokter. Kalau kita nyeri, lebih enak ke tukang pijat, Dok. Ya, ya Itu tapi gimana, Dok, misalnya sebenarnya? Kalau misalnya udah pijat aja gitu. Menurut dokter itu makin memperparah atau gimana sih sebenarnya? ya, biasanya masih ada sih dok ya, masih ada yang seperti itu. Jadi setelah ternyata kita curigai cederanya akibat olahraga, namun dia memilih untuk tukang pijit misalnya. Ketika dipijit tentunya akan makin sakit dan takutnya kalau misalnya terlalu keras akan lebih mencederai jaringan yang memang saat itu cedera begitu dok. Jadi baiknya memang tidak dipijit dulu begitu. Terus kalau misalnya kita datang ke fisioterapis atau ke rehab medis, itu yang dikerjakan apa, Dok? Penyinaran atau ada disuntik-suntik atau gimana, Dok? Setelah kita tentukan memang nih diagnosisnya apa, misalnya ada yang robek parsial gitu ya dok ya tendonnya, kita biasanya mengurangi sakit dulu. Kita memiliki berbagai modalitas, misalnya saya akan melakukan laser, high level laser therapy untuk mengurangi nyeri dan bengkaknya dulu, kemudian kita bisa bantu dengan alat lain, misalnya nanti fisioterapisnya akan bantu misal dengan ultrasound gitu, kemudian untuk mengurangi nyerinya dan juga regenerasi jaringannya, dan kita akan memulai dengan lingkup gerak sendi yang secara minimal dulu sesuai dengan toleransi nyeri pasien sehingga kita bisa mencegah kekakuan tersebut. Nah, kalau misalnya memang itu bisa bertahap, nanti tentu kita akan progres ke penguatan gelang bahunya lagi gitu, dok. Jadi di awal yang terjadi yaitu inflamasi atau peradangan, jadi pembuluh akan melebar. Yang kita lakukan justru vasokonstriksi. Kemudian tadi alat-alat tadi itu sebenarnya seperti laser, ultrasound itu gunanya untuk dilatasi atau tetap vasokonstriksi, Dok? Kalau untuk laser sendiri, karena dia sinar cahaya, dok, yang bisa menembus sel-sel, dia lebih ke antiinflamasi, jadi mengurangi peradangan, mengurangi nyeri, kemudian juga ada sifat regeneratifnya juga, dok. Jadi kita bisa bantu healing dari luar gitu, dia ke dalam. Kemudian kalau ultrasound misalnya saat-saat akut itu biasanya kita pakai yang non thermal, dok. Jadi dia ada fungsi regenerasinya juga dan mengurangi proses peradangan tersebut. Apa penyebab tenis elbow itu, Dok? Gerakan apa? Biasanya tenis elbow itu kan peradangan ya dok ya. Kalau untuk bahasa kedokterannya lateral epikondilitis gitu. Jadi peradangan pada sendi di bagian tendonnya siku gitu. Itu biasanya terjadi karena overuse. Tidak hanya pada olahraga raket seperti tenis, padel, pickleball, dan lain-lain. Tapi juga misal kita mengetik banyak juga itu juga bisa terjadi. Misal ada ibu-ibu yang ngulek terus gitu. Nah itu kerjanya sehari-hari itu juga bisa kena tenis elbow. Jadi gerakan repetitif atau berulang kali dan memang terjadi jangka panjang overuse itu akan bisa menimbulkan radang pada sendi siku tersebut, dok. Jadi gerakannya bukan di elbow, justru gerakannya di pergelangan tangan gitu, Dok. Ya, karena ada otot dan juga tendon yang terhubung dari siku dan pergelangan tangan dan itu bisa mengenai yang di bagian siku tersebut, dok, gitu. Siku ke bawah, forearm atau siku ke atas, Dok? Ke bawah ke pergelangan tangan. Tapi memang kenanya berarti di sebelah sini, dok. Oh, Hmm. bagian lateral Di bagian dorsal. lateral, di Oh, lateral, oke. di dorsal betul dok ya. Mm-mm. Makanya kita ngetik aja
Sebenarnya nggak ada gerakan siku ya, ngetik aja, tapi bisa jadi seperti itu. Betul, ada dok yang kena tersebut gitu. Kalau misalnya memang overuse banget ya dok, yang misalnya terlalu banyak beban kerjanya, ada. Ya kalau tadi ngulek kan, tapi saya nggak tahu ngulek tuh lebih banyak ke mana ya? Forearm, arm, udah lama nggak ngulek soalnya. Iya, lebih ke forearm sih dok. Memang wristnya kalau ini kelihatan lebih lebih aktif ya. Cuman kalau misalnya kita coba gerakan ngulek dan kita tekan di sisi sini Iya, itu ada kerasa dia bergerak juga. Nah itu kan mulainya si otot tersebut di situ dok, sampai ke pergelangan tangan. Jadi itu si oke. pangkalnya tuh bisa kena gitu, bisa radang. Jadi yang kita rasakan itu nyeri Nyeri, nyut-nyutan, dan mungkin dari forearm, forearm sampai ke ya wrist, sampai pergelangan. bisa bisa kalau parah. Tapi biasanya sih orang hanya nyeri di bagian sini, kemudian Oke, sampai ada kelemahan ketika mau menjinjing tas misalnya dibandingkan dengan tangan yang lain. sampai ke persarafan nggak dok? Maksud saya ke bas itu. Biasanya sih tidak gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya sudah agak parah, mungkin karena bengkaknya ya dok ya, yang menimbulkan pada radang tersebut yang mungkin bisa bikin kebas bisa. Itu berapa lama perbaikannya biasanya dok? Sangat tergantung dok. Karena misal pada profesi dokter gigi misalnya yang harus bekerja dengan wrist dan forearmnya terus, ataupun misal pada orang yang ngulek terus, atau pada orang yang oh ternyata cuman karena cedera beberapa kali main tapi dia nggak pemanasan, itu akan sangat individual dok untuk penyembuhannya karena akan tergantung dari satu aktivitas dia yang akan dia lanjutkan yang memang menimbulkan cedera tersebut, atau kedua dia akan mau rajin terapi apa enggak gitu, tergantung pada pasien ya ke penyembuhannya. Karena memang mungkin sebagian ya nggak bisa lepas dari pekerjaan dia teruskan juga ya dok ya. Ya banyak sekali cedera okupasional dok itu yang hilang timbul lagi gitu. Oh, gimana caranya dok? Apa mesti pindah kerjaan atau gimana? Nah, itu dia. Jadi sebetulnya di rehab itu juga ada bagian EKF dok, namanya evaluasi kapasitas fungsi. Jadi ada sedikit kayak sub lagi untuk menentukan apakah pasien ini akan layak untuk tetap di pekerjaannya, atau kita alih ya aktivitasnya dalam pekerjaannya, ataupun ganti pekerjaan sama sekali gitu dok. Nah, itu biasanya kerjasamanya dengan spesialis okupasi gitu dok. Banyak apalagi dokter bedahnya ya banyak kadang-kadang masalah di persarafan atau tendon-tendon di daerah tangan ya dok ya. Oke kita beralih ke akibat hipertensi yaitu stroke. Itu kan lumayan ya mungkin kasusnya dok ya. Apa yang biasanya ditemukan di dokter Nabila untuk kasus-kasus stroke? Kalau stroke itu kan berarti gangguan fungsinya bisa dari kepala sampai kaki ya dok. Pertama kalau kepala dari otaknya sendiri, gangguan kognisi atau berpikir. Kemudian kedua gangguan komunikasi. Kemudian gangguan menelan juga ada dok. Kemudian misal kadang ada subluksasi bahunya dok karena flasid. Lama-lama dia subluksasi. Jadi gangguan itu gerak sendi juga termasuk. Kemudian dia bisa mengeluarkan slam atau enggak, itu juga termasuk. Kemudian gangguan fungsi kebugaran, low cardiorespiratory endurance juga ada dok, karena dia tirah baring terus, atau jadi immobile ya karena setengah badannya lebih tidak aktif dibandingkan yang sehat. Jadi sama ini gangguan fungsi keseimbangan biasanya juga dok, gitu. Selain dari gangguan fungsi tangan juga, dia ada kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena stroke-nya. Jadi dari kepala sampai kaki sih dok. Tapi maksudnya ada yang hanya sedikit saja gangguan fungsinya yang dialami, ataupun sampai banyak, multiple, lebih dari satu. Kompleks sebetulnya. Iya, Ternyata gitu. kompleks. Saya cuma pikirkan kalau lengannya aja nggak bisa gerak ya udah kakinya aja Hmm. yang difokusin. Semua dikerjakan gitu ya. Iya, iya, iya. Dan maksudnya sangat devastating juga ya dok ketika kita melihat yang mungkin misalnya banyak regio otaknya yang terkena dan memang mengganggu pada berbagai fungsi tersebut gitu. Sebelah bagian kiri, seingat saya dulu kalau bagian kiri yang sesuai, yang simetris ke wajah atau ke tungkai dok? Jadi kalau yang kiri terkena berarti dia biasanya yang efek ke yang kanan. Kanan tungkainya. Wajahnya kiri juga. Wajahnya tetap yang kanan dok. Ya, jadi memang Tetap berseberangan. kanan yang berseberangan semua. Berarti nanti biasanya lidahnya juga, ya makanya ada terapi di Bicara. pembicara, tapi Ya. wajahnya ada terapi nggak dok? Supaya simetris. Ada dok, ada namanya electrical stimulation. Jadi ada Hmm. pad gitu kita tempelkan ke sisi yang mengalami kelemahan biasanya untuk pertama ototnya dikontraksikan terlebih dahulu. Kemudian habis itu kita bisa latihan mirror terapi namanya. Pasiennya dihadapkan dengan kaca, kemudian kita lihat sisi yang eh, sehatnya kan bisa kelihatan tuh dok. Misalnya kita minta senyum, kita jadi dia berusaha menggerakkan kan tentu kanan kiri ya dok ya. Jadi kita bisa lihat. Kemudian coba mengernyit atau kayak menutup matanya. Jadi ada exercise untuk
wajah juga, Dok. Ada juga ya, Dok. Terus, jadi saya ingat sama yang sering juga, saya pernah operasi kantong mata atau kelopak mata, saya lupa. 3 bulan setelahnya pasien telepon saya, dia wajahnya miring sebelah. Nggak ada hubungannya, saya pikir operasi kelopak mata atau kantong mata, saya lupa waktu itu. Ternyata dia Bell palsy. Dia bilang, saya dokter nggak bisa hubungin saya waktu itu karena dia panik waktu saya lupa di mana. Terus, tapi dia hubungi dokter saraf dan ternyata dia Bell palsy. Apa yang sebenarnya yang terjadi di Bell palsy itu, Dok? Boleh diceritakan? Oke, oke. Kalau tidak salah, Dok, sampai sekarang Bell's palsy itu penyebabnya belum apa namanya definitif ya, Dok ya. Dulu kan pernah ada Hmm. yang bilang misalnya kena angin waktu naik motor, nggak pakai Wah, helm. Terus ada juga yang bilang virus gitu. Tapi yang memang terjadi adalah saraf tepinya di wajah kan menjadi lemah sehingga lebih turun ya dibandingkan sisi yang sehatnya. sampai sekarang masih berpikir tuh kena AC, kena angin, kena kipas angin, atau Ya. dulu pernah juga teman saya 20 tahun yang lalu, dia dari luar kota nyetir tapi kacanya dibuka jadi kena angin sebagian, terus wajahnya jadi tidak simetris, turun sebagian, tutup mata juga nggak bisa. Tapi saya baru tahu dari dokter kalau itu penyebabnya sebenarnya belum jelas diketahui gitu loh ya. Itu Ya. apa, gimana cara perbaikannya? Tapi rata-rata bisa baik gitu. Gimana cara perbaikannya, Dok? Oke, kalau misalnya dari segi rehabilitasi sih biasanya kita akan berusaha untuk membantu regenerasi saraf tepinya, Dok. Jadi misalnya pada wajah ya, bisa menggunakan laser tadi, Dok. Kita arahkan di sisi yang memang kelemahannya, atau juga electrical stimulation juga bisa membantu, Dok. Dan juga dia mirip-mirip sama stroke tadi, Dok. Jadi kita bisa juga melatih exercise pada wajahnya juga sambil melihat kaca. Jadi dia bisa melakukan di rumah juga, sehingga bisa nanti, maksudnya otot wajahnya tuh tidak betul-betul nol lah kekuatannya. Jadi kita tetap harus latih dari luar maupun dari pasiennya sendiri. Biasanya juga kita akan mengingatkan supaya, karena kan kadang suka sulit menutup ya dok matanya. Jadi dipakaikan eye patch dan juga pakai eye drops gitu. Oke, pengalaman dokter Bell palsy sendiri berapa lama tuh kira-kira, Dok? Hmm, Kembali biasanya 3 sampai 6 bulan ya dok ya. 3 sampai 6 bulan. Cukup lama dan memang harus sabar ya untuk pasiennya sendiri. Ya, karena penampilan juga sih, Dok ya. Mm-mm. Ada yang lain nggak kira-kira dokter yang menurut dokter menarik dan mungkin perlu disampaikan dari pengalaman? Mungkin terkait bedah plastik juga ya dok. Saya Ya. melihat bahwa kalau misalnya luka bakar yang mendapatkan penanganan rehabilitasi dibandingkan yang tidak itu juga sangat beda outcome-nya ya dok. Itu juga sih dulu yang bikin saya jadi tertarik sama rehab gitu dok. Oke. Lihat ada anak 7 tahun waktu itu saya di Kupang dok waktu internship. Jadi dia itu sedang main bola sama teman-temannya. Kemudian bolanya itu naik ke atap rumahnya. Nah, saat itu dia berusaha ngambil kan ke atap, tapi dia sambil pegangan sama listrik tegangan tinggi, dok. Jadi kan luka bakar listrik tegangan tinggi. Kemudian dilarikan ke rumah sakit, dirawat di ICU selama seminggu, dok. Itu kemudian karena ibunya itu baru melahirkan adiknya dan bapaknya bekerja, jadi dia tuh nggak bisa kontrol ke rumah sakit, dok. Gitu. Jadi sehingga saya sama teman-teman saya karena penasaran, kita yang bantu rawat lukanya, kemudian memastikan dia itu tetap berusaha bergerak karena sempat juga sulit nggak mau ke sekolah karena malu kan dok ya ada luka di dadanya sampai ke lengan dan kakinya juga. Tapi untungnya dengan semangat gitu dia masih mau main bola sama teman-temannya. Jadi semua badannya kan gerak gitu ya dok ya. Jadi nggak ada kekakuan sendi dan outcome-nya juga menjadi lebih baik. Nah di situ saya berpikir wah kalau misalnya ada orang yang seperti ini dan tidak mendapatkan perawatan yang kolaboratif seperti dari rehab dan juga bedah plastik itu mungkin outcome-nya akan sangat beda begitu ya dok ya. Kalau di awal kan masih ada fase inflamasi, luka bakar, masih ada luka, digerakkan juga pasti sakit sekali gitu. Kapan kita mulai lakukan rehabilitasi medis? Kita akan bergantung juga pada komando dari bedah plastiknya juga kan dok. Kalau misalnya ada skin graft gitu kan biasanya kalau kurang dari 5 hari belum bisa digerakkan ya dok sendi tersebut gitu. Hmm. Jadi kita akan juga tergantung pada sejawat sehingga nanti oke yang ini boleh digerakkan tapi yang lainnya enggak gitu. Misal pada pahanya ada skin graft kemungkinan untuk kayak misalnya dia dari berbaring ke duduk mungkin kita bisa bantu aja dengan secara pasif menggunakan kasurnya kita pakai remote gitu itu oke. Kemudian kalau tangannya aman sih mungkin nanti kita akan lihat juga apakah ini kalau aman ya kita bisa menggerakkan pelan-pelan dok ataupun secara pasif dulu. Tentunya kita juga menentukan dari jam-jam apakah dia habis ada masuk obat anti nyerinya lewat infus gitu supaya pasien itu bisa kita cegah kekakuan dan juga menurunnya massa otot, tapi juga dengan kondisi yang lebih nyaman gitu, dok. Oke, sebenarnya nyeri kekakuan itu kan sudah banyak sekali ya dok ya, apalagi kalau yang tadi
dokter sebutkan osteoartritis ya, pada yang jarang olahraga jadi kaku. Kadang-kadang kalau yang mau ibadah aja, mau duduk, mau ini gerakannya juga jadi sakit kaku. Jadi sebenarnya udah itu aja indikasi kita perlu untuk lakukan sesuatu, konsul ke ahlinya seperti itu ya dok ya. Sebenarnya banyak ya dok ya. Untuk yang seperti peradangan sendi begitu ya Iya, dok ya, ya banyak, memang banyaknya pada lansia, namun juga harus hati-hati pada orang yang kurang dari 50 tahun apabila obes, dan juga ada gerakan yang repetitif dan berlebih, misalnya training untuk maraton tadi dok. ya berarti nggak cukup dengan obat nyeri aja dok. Obat nyeri udah sakitnya hilang terus udah sikat lagi seperti itu nggak cukup ya dok. Ya, kita harus juga kembali lagi ke strength training tadi, Dok. Jadi, Hmm. misalnya kita pulihkan dulu. Kan misalnya ada jaringan yang di dekat struktur lutut tersebut, tidak hanya tulang rawannya misalnya yang tergerus saja, tapi ada yang sedang peradangan ataupun ada yang robek. Nah, itu kita harus usaha untuk sembuh dulu, kemudian sehingga juga latihan penguatannya juga lebih optimal gitu, Dok. Jadi kita harus biasanya memang ngasih tahu ini harus sabar nih kalau memang target dia adalah dia itu atlet rekreasional yang memiliki impian untuk maraton di Berlin misalnya kemarin gitu. Jadi harus benar-benar komunikasi antara ekspektasi dia dan realita modal yang dia miliki itu harus kita dekatkan gitu dok supaya harapannya tuh tercapai gitu dok. Oke dok, cukup dok. Menurut saya, makasih banyak dok. Saya dapat pencerahan banyak hari ini. Banyak yang kita bisa kolaborasi sebenarnya antara dokter untuk pasien sendiri supaya bisa kehidupannya lebih bisa bermanfaat gitu. Karena ada yang sakit sehingga untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau untuk membantu orang lain jadi terhambat. Makasih ya dok kesempatannya. Dok. Intervensi. Kasih Ya, dokter Nabila.